Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan hari kedua ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bersedia klik videoku ini. Semoga yang aku share kali ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan juga menghibur teman-teman semua. Sebelum tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, share kegiatanku di hari kedua bulan Ramadan ini teman-teman. Ini pagi hari aku mau ambilin jemuran baju maksudnya, yang udah aku jemur kemarin. Jadi ini nginep semalam di jemuran, tidak aku ambil ya teman-teman. Seringnya aku seperti itu karena ini juga jemurannya tuh di atas dan tertutup genteng gitu ya teman-teman, jadi aman kalau misalnya hujan pun tidak kehujanan. Nah ini karena cuciannya lumayan banyak, jadi ini aku bawa turun dulu ya teman-teman, karena lumayan berat juga ya kalau aku harus ngambilin semua jemuran tadi yang ada di atas. Oke, selanjutnya di sini aku mau lipat-lipat dulu pakaian yang aku ambil dari jemuran tadi teman-teman. Sebagian ada yang mau aku setrika dan sebagian juga ada yang aku hanya lipat aja ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah hari kedua ini badanku udah agak mendingan teman-teman. Cuman masih ada flu-nya sedikit dan pusingnya tuh juga masih tinggal dikit gitu ya teman-teman. Tidak sepusing yang hari pertama kemarin. Nah kebetulan awal bulan puasa ini cuaca di tempatku tuh benar-benar panas dan terik sekali. Panasnya tuh lumayan menyengat ya teman-teman. Jadi tuh puasa tuh berasa banget panasnya. Biasanya aku tuh kalau puasa tuh jarang merasakan haus. Nggak tahu kenapa waktu hari pertama puasa itu bener-bener hausnya tuh seperti nggak kuat gitu ya, rasanya pengen segera batalin puasanya. Jadi kemarin tuh sempat galau antara mau lanjut puasa atau mau batalin puasanya ya teman-teman, tapi akhirnya memantapkan hati untuk lanjut tetap puasa. Alhamdulillah bisa bertahan sampai dengan waktunya buka puasa teman-teman. Kalau suasana di tempat teman-teman gimana nih? Apakah panas seperti di tempat tinggalku atau hujan teman-teman? Nah karena cuaca yang berubah drastis dari yang kemarin, hujan lebat berhari-hari kemudian panas, mungkin itu juga ya salah satunya yang menyebabkan daya tahan tubuh orang itu kalau memang tidak benar fit atau sedang kecapean itu gampang banget sakit ya teman-teman. Subhanallah, dengan dikasih sakit menurutku tuh itu tanda sayang Allah kepada kita ya teman-teman. Coba mungkin kalau aku nggak dikasih sakit, mungkin aku akan memforsir tubuh ini ya teman-teman, dengan tidak mengabaikan istirahat tentunya seperti yang kemarin aku lakukan. Jadi dengan dikasih sakit itu alarm tubuh kita tuh kayak berfungsi gitu ya teman-teman. Memang tubuh ini tidak bisa disuruh bekerja terus-menerus ya. Ada kalanya memang kita tuh harus beristirahat. Nah, wujud kita mensyukuri kenikmatan dari Allah yang sudah berikan kesehatan ini ya merawatnya dengan cara menjaganya dalam arti mengistirahatkan tubuh saat tubuh kita lelah, atau bahkan kadang sebelum lelah pun kita harus mengistirahatkannya ya teman-teman. Karena kalau pekerjaan itu diturutin itu nggak ada selesainya, apalagi pekerjaan ibu rumah tangga ya teman-teman, tentunya pasti tahu sendiri ya, selesai mengerjakan pekerjaan ini di pikiran tuh sudah ada lagi gitu loh, aku mau mengerjakan ini dan ini gitu ya. Nah buat teman-teman semua, sebagai pengingat, terutama kita sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya tuh tidak ada waktu istirahatnya, karena yang menentukan waktu istirahat tuh ya kita sendiri ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa beristirahat, karena dengan mengistirahatkan tubuh kita adalah wujud rasa syukur kita atas kenikmatan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, lipatan bajuku yang setumpuk tadi akhirnya selesai juga ya teman-teman.
Lanjut kemudian ini aku mau ke pasar, aku mau belanja harian lagi karena di bulan Ramadan ini aku memang rencananya mau belanjanya harian aja ya teman-teman. Selain bahannya fresh dan juga aku belanjanya tidak terlalu banyak, sedikit-sedikit aja ya. Karena kalau puasa itu kan memang makannya tuh tidak sebanyak kalau hari biasa ya. Jadi aku memang belanjanya itu sedikit aja, sekali makan kadang malah ya teman-teman, hanya untuk buka puasa aja. Nah untuk sahur aku jarang masak teman-teman, paling seringnya makan yang gampang aja, yang seperti telur dadar, goreng nugget, atau kadang sisa lauk waktu buka puasa aku makan lagi di waktu sahur gitu ya teman-teman. Nah ini videonya aku persingkat aja, ini aku baru aja pulang dari pasar teman-teman, jadi aku tidak record karena memang lagi kurang mood ngambil video di luar ya teman-teman, dengan kondisi tubuh yang masih belum fit seperti ini. Jadi aku ambil videonya di dalam rumah aja. Nah ini hasil belanjaanku, aku tadi beli keripik pisang dan keripik singkong. Ini dua harganya 16.000 teman-teman, request di Bita karena habis sholat tarawih itu tidak ada cemilan di rumah ya. Kemudian aku beli wortel itu seperempat 3.000, dan aku beli sayur sop itu 2.000, tempe ini 3.500, dan aku beli bakso 2 bungkus ini harganya 7.000. Jadi total belanja harianku hari ini adalah 31.500. Itu sudah termasuk jajanan keripik singkong dan keripik pisang tadi ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke video ya teman-teman. Temani aku mempersiapkan menu buka puasa hari kedua di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Nah, di sini aku lagi potong-potong sayur kolnya, ini untuk sayur sop nanti, dan untuk wortelnya aku ambil 1 buah dari yang aku beli tadi yang seperempat tadi ya teman-teman. Karena kalau yang di bungkusan sayur sop yang 2.000 itu wortelnya hanya 1 dan kecil ya teman-teman. Jadi aku ambil 1 dari wortel yang aku belanja seperempat tadi ya teman-teman. Nah sisa wortelnya yang 2 buah tadi aku simpan di kulkas. Rencana aku akan masak untuk menu hari ketiga di bulan Ramadan ini ya. Oke, potong-potong untuk sayur sopnya udah selesai. Lanjut di sini aku mau bikin agar-agar teman-teman. Jadi ini adalah untuk takjilnya, untuk minumannya ya teman-teman. Aku di sini menggunakan Nutrijel rasa kelapa muda. Di sini aku pakai 1 bungkus aja ya teman-teman. Dan ini aku tambahkan gula kurang lebih sekitar berapa, 6 sendok makan ya teman-teman. Kalau diaturnya sih 100 gram ya, cuman aku lagi malas timbang-timbang, jadi aku kira-kira aja sekiranya udah cukup manis ya, karena nanti juga udah ada sirupnya yang manis. Jadi ini memang aku bikin tidak terlalu manis untuk agar-agarnya. Istilahnya ini tuh untuk pengganti kelapa muda, karena rencana aku mau bikin es kelapa muda, tapi yang KW ya teman-teman, kelapa mudanya dari Nutrijel ini. Nah, Nutrijel kelapa mudanya aku simpan dulu, aku dinginkan dulu ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau bikin bumbu untuk sayur sopnya. Untuk bumbu sayur sopnya di sini aku menggunakan 2 siung bawang putih, kemudian merica dan juga sedikit pala teman-teman. Nah, setelah bumbunya halus di sini lanjut aku siapkan panci yang udah aku tuangkan minyak goreng di dalamnya ya teman-teman. Jadi bumbu sopnya langsung aku tumis di pancinya seperti ini. Aku biasa masak sop tuh seperti ini ya teman-teman, biar tidak banyak cucian peralatan masak setelah kita masak nanti ya. Nah, setelah selesai menumis bumbunya sampai harum, aku tambahkan air secukupnya, kemudian aku tutup dulu pancinya biar airnya mendidih dulu ya, teman-teman. Lanjut kemudian di sini aku memotong-potong daun bawang, daun seledri dan juga tomat untuk isian sayur sopnya nanti.
Nah, dari kemarin itu menu yang aku masak untuk buka puasa itu semuanya berkuah ya teman-teman. Yang kemarin aku bikin sayur asem dan sekarang aku bikin sayur sop. Tentunya karena memang posisinya tuh lagi sakit radang seperti ini tuh pengen makannya itu yang seger-seger dan yang bukan tumis-tumisan gitu ya teman-teman. Dan seperti ini pun aku juga udah tanyakan dulu sama adik Bita dan suamiku gimana kalau masak sayur dulu, biar apa ya, biar tenggorokan nih rasanya tuh nggak terlalu sakit nelennya ya teman-teman. Kalau makanan berkuah tuh kan enak ya, kalau kita lagi radang makan yang berkuah-berkuah gitu kan seger gitu ya teman-teman. Dan Debita dan juga suamiku tuh juga memang suka sekali sama sayur sop. Ya udah akhirnya aku masak sayur sop. Demikian juga kemarin waktu sayur asam, mereka berdua tuh juga suka alhamdulillahnya ya. Sambil menunggu sayur sopnya matang, di sini aku siapin bumbu untuk gorengannya nanti. Hari ini aku masak menu gorengannya tempe mendoan ya teman-teman. Jadi aku tadi beli tempe satu papan itu bisa untuk 2 hari teman-teman. Jadi nanti aku mau pakai sebagian aja. Karena kalau tempe mendoan itu kan pasti potongnya tuh tipis-tipis ya teman-teman. Jadi otomatis separuh papan tempe itu aja bisa jadi banyak tempe mendoan ya teman-teman. Karena apalagi bulan puasa juga kita makannya nggak terlalu banyak kayak hari biasa, paling makan sedikit aja, bentar lagi udah sholat taraweh, bentar lagi sudah capek waktunya tidur ya teman-teman. Jadi makan tuh hanya sebentar aja dan sedikit aja. Oh ya, jangan gagal fokus, aku pakai kacamata ya teman-teman, masak sambil pakai kacamata. Ini karena tadi aku bikin Nutrijel kelapa muda, itu karena aku harus baca petunjuknya yang di belakang kemasan. Itu kan tulisannya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi aku pakai kacamata dan keterusan aku pakai sambil masak ini ya teman-teman. Jadi sejak masuk usia 40-an ini kemampuan membaca tulisan yang kecil-kecil itu tuh agak berkurang teman-teman. Jadi harus pakai kacamata. Ya itulah nikmatnya ya teman-teman. Biar kita tuh lebih sadar diri kalau ternyata usia kita bertambah, fungsi tubuh kita pun juga seiring berjalannya waktu berkurang dengan sendirinya ya teman-teman. Oke, lanjut, di sini aku siapkan wajan dan aku tambahkan minyak goreng. Aku mau menggoreng tempe mendoannya ya teman-teman. Kalau tempe mendoan itu khasnya tuh kan enggak yang kering gitu ya teman-teman, yang agak lembek gitu ya. Jadi gorengnya tuh tidak terlalu kering. Tetapi kalau di rumahku tuh sukanya yang gorengnya tuh yang benar-benar kering ya teman-teman. Jadi namanya mungkin bukan tempe mendoan lagi ya, tapi tempe goreng tepung ya teman-teman. Dan masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ini gorengannya udah mateng ya. Lanjut, di sini aku mau bikin empon-empon. Ini harus dan memang wajib ya teman-teman, aku selalu bikin empon-empon baik waktu buka puasa maupun waktu sahur ya. Karena benar-benar badan tuh enak banget kalau minum minuman ramuan herbal ini. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga ya masaknya teman-teman. Nah, ini tinggal aku bikin minuman es kelapa muda KW-nya. Nah, ini aku lagi dibantuin Dek Bita. Aku minta tolong untuk serutin puding Nutrijel yang rasa kelapa muda ini. Pokoknya caranya mudah banget ya teman-teman, tinggal masukin aja Nutrijel kelapa muda tadi yang udah diserut ke dalam tempat atau wadah seperti ini. Kemudian aku tambahkan sirup koko pandannya, dikira-kira aja sesuai selera dan seberapa manisnya dikira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan air minum seperti biasa dan terakhir tinggal masukkan es batunya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah selesai juga masak menu buka puasa di Ramadan hari kedua teman-teman. Oke, selamat berbuka puasa ya buat yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Dan ini menu yang aku buat di hari kedua bulan Ramadan ini, ada tempe mendoan atau tempe goreng tepung, ada kurma, kemudian ada buah jeruk sisa belanjaanku kemarin. Jadi hari ini aku tidak belanja buah ya teman-teman. Dan ini ada sayur sop bakso, kemudian ada wedang bonbon buat aku, dan yang terakhir ada es kelapa muda KW untuk Dek Bita dan suamiku.
Oke, sampai di sini dulu ya video cerita Mama hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.